Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Minggu ini Kalek bisa bergabung memimpin pujian bersama Kak Dede. Kalau kemarin-kemarin mungkin kurang cowok ya. Jadi Kalek sekarang coba ngisi lagi pujian di hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai. Siapin hatinya, siapin rohnya, duduk yang baik, duduk dengan tenang. Yang masih sarapan boleh tinggalin dulu, biar kita benar-benar datang sama Tuhan Yesus dalam keadaan yang sempurna. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini, untuk pemeliharaannya, untuk papa mama, untuk teman-teman yang udah sekolah, pulang perginya dengan keadaan yang baik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa, ku datang padamu sebagai ucapan syukur kita pagi hari ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat pujian ini, katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, benar tak henti-hentinya kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Engkau lihat betapa senangnya kami datang, kami membawa kerinduan kami pagi hari ini untuk beribadah. Walaupun kondisi kami belum bertatap muka seperti dahulu kala Tuhan. Tapi biarlah hati kami
penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan syukur datang kepada Engkau beribadah bersama dengan teman. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan layakkan setiap kami, menguduskan setiap kami dalam ibadah hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, amazing, luar biasa. Terima kasih adik-adik yang udah bergabung nih, lebih awal, lebih baik. Nah, hari ini kita mau angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Kenapa? Karena kita tahu benar, Yesus udah datang ke dunia ini, Yesus udah mati, bahkan Yesus udah bangkit, dan Yesus pun naik ke surga untuk menyiapkan bagi kita segala sesuatu yang terbaik nantinya. Oke, tetap setia. Kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, puji Tuhan. Hari ini Kaleb mau yakinkan kita semua bahwa apa yang kita lakukan, adik-adik mulai dari saat ini, dari masa kecil hingga dewasa, tetaplah setia. Karena seperti pujian tadi kita udah nyanyikan, bahwa ada upah yang besar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri udah janji akan kembali untuk kita semua. Nah, sebelum Kaleb buka ruang kesaksian, Kaleb mau infoin kembali untuk yang kerinduan untuk memberikan persembahan melalui ibadah sekolah minggu, silakan persembahannya dikirim ke rekening BCA atas nama Stefania di nomor 687-145-3311. Oke adik-adik, Kaleb mau buka ruang kesaksian. Silakan yang punya kerinduan cerita akan kebaikan Tuhan, punya sesuatu yang pengen dibagikan, khususnya buat kakak-kakak sedang yang masih belum berani cerita nih, tapi padahal di rumah cerewet ya. Wah, Kaleb undang nih lebih dulu kakak-kakak sedang sampai tunas yang punya cerita yang bisa memberkati kita semua, teman-temannya, baru kita buka ruang pujiannya. Oke, Kaleb tunggu, Kak Dede tunggu, Kak Kayus tunggu. Kelas sedang, siapa yang punya kerinduan hati memberkati teman-temannya dengan cerita akan kesaksiannya, akan kebaikan Tuhan, silakan. Ada siapa? Mungkin ada Kakak Luis, ada Kakak Emo, Michelle, ada Johan Mario. Wah, ada banyak ya yang punya cerita nih pasti nih akan kebaikan Tuhan hingga minggu ini. Silakan. Belum ada? Oke, Kaleb buka ruang pujian deh, kesaksian pujian dari teman-teman yang akan bersaksi lewat lagu. Silakan. Ada siapa? Biasanya Gabriel. Ada. Siapa tuh, Kak? Gabriel. Gabriel, Kak. Gabriel. Gabriel. Oh, Gabriel. Oke, Mas Gabriel, silakan. Ya. Jadi anak Tuhan yang berkenangan malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Oke, udah Kak.
Suaranya kecil. Oke. Hebat ya. Gabrian. Terima kasih. Iya, Kita terima kasih. puji Tuhan. Ada Ya, lagi sudah. yang mau memberikan Bareng. Ada lagi? Kak Alek tunggu, Kak Kayus tunggu. Angel Kak, Angel. Angel, oke Kak Angel. Puji Tuhan. Silakan Kak Angel. Kamu nyanyi dari terbit matahari. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Oke, thank you. Kakak Angel. Satu lagi, Kak Alek masih buat kesempatan memberikan cerita dan pujian ya. Siapa? Udah nggak ada lagi? Oke. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Baca kitab suci, doa setiap hari. Nah, Kak mau ingetin lagi, tetap semangat ikut Tuhan, terutama tetap semangat berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan lewat hal-hal yang benar kita lakukan setiap hari. Oke. Kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita angkat pujian lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau duduk dengan tenang, benar-benar fokus sama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu akan memimpin kehidupan adik-adik, kakak-kakak di sini semakin mengasihi Tuhan. Kita mau angkat pujian firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di
selamanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisi dan takkan ku takut sebab di dekatku besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebab benar Tuhan, firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Lewat firman-Mu, kami anak-anak-Mu senantiasa melakukan hal yang benar, yang sesuai, turut menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari masa muda kami mau taat, kami mau dengar-dengaran, bahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di masa muda kami mau melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang akan diberitakan pagi hari ini oleh kakak-kakak kami. Biarlah kami, kakak-kakak kami, bahkan orang tua kami yang mendampingi kami, sama-sama diberkati, sama-sama diingatkan, sama-sama dibangun kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ujian hari ini kita lanjut ke firman Tuhan. Silakan adik-adik bergabung di kelas masing-masing. Shalom Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Om. Shalom Kak. Kak. Shalom, Kak Kesya. Shalom, Kak Kesya. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Oke, udah semua? Oke, berarti langsung mulai aja ya Kak Flori? Ya. Silakan, Kak. Oke, sip kalau gitu. Oke adik-adik, Kak Kesya mau menyapa semuanya. Shalom. Shalom Kak. Oke, ayo coba yang kameranya belum dinyalakan, kameranya bisa dinyalakan dulu biar Kak Kesya bisa lihat nih wajah adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Udah lama nih Kak Kesya nggak lihat adik-adik ya, jadi Kak Kesya pengen lihat satu persatu nih. Ada Ezekiela, halo, shalom. Ada Queen, ada Bintang, ada Johan, Mario, Angel, halo Angel. Ada Michelle, Hai, Kak. ada Lukas, ada Jeges, ada Luis, Yosua, ada siapa lagi nih? Ada Rio, Vano, Emo, Angelo, wah dan masih banyak lagi ya, ini banyak banget ya. Nanti kalau Kak Kesya sebutin satu-satu, bisa-bisa kita selesai besok adik-adik ya. Nah jadi Kak Kesya menyapa semuanya aja. Dan senang banget hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Coba mau dengar dulu suaranya adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Yes. Haleluya. Coba di sini siapa yang sekarang dalam keadaan sehat? Boleh lambaikan tangannya.
Puji Tuhan ya. Semuanya sehat-sehat. Kalau kita hari ini masih sehat adik-adik semua karena anugerah Tuhan. Oke. Nah, kalau gitu Kak Kesha akan share slide-nya terlebih dahulu. Nah, apakah udah kelihatan adik-adik slide-nya? Sudah. Udah ya? Oke, sip. Udah. Nah, hari ini adik-adik, firman Tuhannya itu judulnya adalah menjadi wakil Tuhan di dunia. Ayo coba semuanya bilang sama-sama, menjadi wakil Tuhan di dunia. Menjadi wakil Tuhan di dunia. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau baca dulu Alkitab kita. Ayo coba semuanya bawa Alkitab. Nah, coba dibuka dulu adik-adik di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oh, masih ada yang belum nih. Yes. Oke. Sip, udah? Kalau sudah berarti kita akan baca adik-adik. Nah, mana nih? Oke, Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Oke, di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke. Oke, judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah, jadi adik-adik, yang barusan kita baca, ini adalah kisah tentang sesaat sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nah, kemarin baru aja adik-adik beberapa hari yang lalu, hari apa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ada yang ingat? Kamis. Hari Kamis. Betul ya. Kemarin hari Kamis siapa yang ikut ibadah kenaikan Tuhan Yesus? Nah, semuanya ikut ya. Nah, jadi hari Kamis yang lalu kan kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus memberikan pesan ini, memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Nah, tadi kita lihat khususnya pesannya itu ada di ayat 19, adik-adik. Dari mulai ayat 18 sampai 20. Ya, Kak Kesha bacakan sekali lagi ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, yang barusan Kak Kesha ulang untuk bacakan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya untuk pergi, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Artinya jadikan semua bangsa, biar semua bangsa bisa mendengar tentang Tuhan Yesus dan menjadi murid Yesus, adik-adik. Nah, ini adalah pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, dan dalam hal ini adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan pesan, ya ini ada juga tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, ini juga adik-adik kita coba buka dulu. Yuk, kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, oke ya, kita bisa
ada di slide juga. Adik-adik kalau mau bisa baca di slide juga. Oke, kalau gitu Kak Kesha minta bantuan Michelle. Oke, yuk Michelle tolong bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih Michelle. Nah, jadi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perintah. Nah, perintahnya ini untuk menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Apa perintahnya adik-adik? Menjadikan semua bangsa menjadi Murid Kristus. murid Kristus. Ya, betul sekali. Nah, jadi, oh ya, anyway nanti di akhir firman Tuhan nanti akan ada pertanyaan ya dari Kak Kesha ya. Jadi adik-adik bisa dengarkan supaya bisa menjawab nanti. Nah, jadi perintahnya adalah untuk menjadikan semua bangsa atau seluruh bangsa ini menjadi murid Yesus. Nah, tapi gimana caranya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus? Kerennya ini adik-adik, Tuhan Yesus nggak cuma memberikan perintah aja, tapi Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada murid-muridnya ini kuasa adik-adik. Nah, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, makanya selama 10 hari ini ya, di gereja kita ada doa 10 hari untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus berjanji nih, khususnya di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus bilang bukan hanya memberikan perintah tapi juga memberikan janji. Janjinya adalah tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Tuhan Yesus ini memberikan janji bahwa kamu akan menerima kuasa ketika kamu menerima Roh Kudus. Dan ketika menerima Roh Kudus adik-adik, murid-muridnya ini mendapatkan kuasa, mendapatkan keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus. Nah, itu yang hari ini mau kita pelajari adik-adik. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi saksi Kristus? Emang saksi Kristus itu apa sih Kak Kesha? Nah, menjadi saksi Kristus, ini nih adik-adik. Menjadi saksi Kristus itu artinya adalah membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. Yuk, semuanya kita baca sama-sama ya. Menjadi saksi Kristus adalah dari sini adik-adik. Dari membuat orang lain ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Menjadi saksi Kristus adalah 1, 2, 3. Membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. Amin ya. Jadi adik-adik menjadi saksi Kristus itu ini artinya kan Tuhan Yesus itu kan sudah naik ke surga, ya kan? Tuhan Yesus sudah nggak kelihatan secara mata manusia, nggak kelihatan sekarang ini. Nah, tapi gimana caranya supaya orang lain itu bisa merasakan kehadiran Tuhan? Terutama orang-orang yang belum percaya. Gimana caranya supaya mereka bisa melihat Kristus? Nah, padahal mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, caranya adalah melalui kehadiran kita, anak-anaknya. Nah, gimana caranya untuk membuat orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus itu baik? Berarti kita sebagai anak-anaknya juga harus jadi anak yang baik. Gimana caranya supaya orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus itu murah hati? Nah, berarti kita sebagai anak-anaknya juga harus menjadi anak yang murah hati. Nah, gimana caranya supaya orang-orang itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih? Nah, berarti kita anak-anaknya boleh nggak kalau sering-sering marah-marah? Boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Ya, ya, marah sekali boleh, jarang-jarang boleh, wajar kalau kita manusia marah. Tapi yang nggak boleh adalah kalau marah-marah. Nah, marahnya ada 2 kali tuh, marah-marah. Dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Nah, kalau kita marah-marah, orang lain bisa nggak melihat kalau Tuhan Yesus itu penuh kasih melalui hidup kita? Nggak bisa, adik-adik.
Nah, kalau kita mau orang lain melihat bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih, berarti kita sebagai anak-anaknya harus gimana? Juga harus penuh kasih. Ya, kita juga harus penuh kasih. Juga harus mengasihi semua orang. Nah, contohnya seperti itu adik-adik ya. Kita buka dulu di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4, kita buka di ayat 12 adik-adik. Nah, Kak Kesha minta bantuan. Johan, ayo Johan tolong bacakan 1 Yohanes 4 ayat 12. Sebentar, Kak. Ya. Buka dulu kitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 12. Yang sudah dapat katakan yes. 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 Oke, Kak, sip. berarti Ya, ya, Kak. silakan Johan. Yes. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Terima kasih Johan sudah bantu Kak Kesha. Nah, jadi adik-adik di ayat tadi yang kita baca tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, artinya adik-adik, kalau kita saling mengasihi, orang lain itu bisa melihat kasih Kristus di dalam diri kita. Akhirnya mereka bisa merasakan kasih Kristus tersebut dalam hidup mereka. Nah, itulah arti dari menjadi saksi Kristus, adik-adik. Apapun yang kita lakukan, kita jadi saksi Kristus. Kita membuat orang lain bisa merasakan kehadiran Kristus melalui kehadiran kita, adik-adik. Nah, dan ini ada satu ayat yang Kak Kesha suka banget ya dari dulu. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 16, adik-adik. Nah, Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik semuanya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak terang. Nah, ayo coba semuanya bilang anak-anak terang. Nah, betul adik-adik. Kira-kira nih, kalau kita punya lampu, lampunya itu terang, lampunya kita taruh di kolong tempat tidur atau kita taruh di atas adik-adik? Di atas, Kak. Kenapa ditaruh di atas? Kenapa? Kalau di kasur kan nggak bisa, Kak. Kan buat tidur, Kak. Ya, di kasur kan buat tidur. Kalau ditaruh di kolong tempat tidur, di kolong kasur, lampunya jadi kelihatan nggak? Enggak. Kak. Kelihatan. Kak. Betul. Makanya Enggak, harus taruh di atas supaya terangnya bisa bercahaya. Nah, ini adik-adik arti dari ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Nah, Tuhan Yesus itu mau Kak, ya, kan kalau kasurnya itu di bawahnya dia ada satu lagi, Kak. Kan dia bisa digeser keluar, Kak. apanya? Kasurnya itu. Oh, kasurnya digeser keluar. Ya, kalau kasurnya digeser keluar tuh bisa juga, tapi intinya kan lampunya jadi nggak ketutupan kan. Nah, kalau misalnya lampunya ketutupan, cahayanya jadi nggak kelihatan adik-adik. Nah, jadi yang paling penting dari ayat ini adalah supaya terang kita itu bisa bercahaya. Supaya kalau kita ini terang nih, kita ini lampu nih, kita tuh bercahaya adik-adik, nggak ketutupan. Nah, karena kalau kita bercahaya di depan orang, bercahaya itu artinya apa? Melakukan hal-hal yang baik. Misalnya tadi ya, kita berbuat baik, kita berbagi, kita berkata-kata yang baik. Nah, kalau kita bercahaya, orang lain itu akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, jadi mereka akan melihat, oh, orang Kristen tuh baik ya ternyata ya. Berarti Tuhannya orang Kristen tuh baik ya berarti ya. Nah, seperti itu adik-adik. Atau orang melihat, oh, orang Kristen itu kalau ngomong baik kata-katanya, nggak kasar, nggak ada
kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Orang Kristen tuh kalau ngomong tutur katanya baik ya. Nah, akhirnya orang lain jadi memuliakan Bapa yang di sorga, adik-adik. Nah, ini kunci dari ayat ini ya. Jadi bagaimana supaya terang kita bisa bercahaya. Ayo coba semuanya praktekkan bersama-sama. Bercahaya. 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 Yang lain memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, tadi ingat nggak pesan dari Tuhan Yesus? Pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Betul sekali. Dan Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan mereka kuasa melalui Roh Kudus. Nah, setelah menerima Roh Kudus, Tuhan Yesus tadi bilang, kamu akan menjadi saksiku. Di mana aja? Tadi adik-adik ingat nggak? Di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Iya, betul Emo. Ya, kurang satu sedikit lagi Samaria. Ya, boleh kasih tepuk tangan buat Emo? Ya, betul ya. Jadi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, kita bahas satu-satu adik-adik. Ini maksudnya apa nih? Kak, kita harus jadi saksinya Tuhan di Yerusalem. Berarti kita harus ke Yerusalem nih, Kak. Waduh. Amin ya adik-adik, satu hari kita bisa ke Yerusalem sama-sama ya. Nah, tapi artinya apa sih menjadi saksi di Yerusalem? Nah, ini dia adik-adik. Artinya adalah ketika kita menjadi saksi atau wakil Tuhan di Yerusalem, artinya Yerusalem itu bicara tentang keluarga, adik-adik. Arti Yerusalem itu adalah keluarga. Nah, ayo coba semuanya bilang keluarga. Keluarga. Ya, jadi artinya ketika Tuhan Yesus bilang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, artinya kamu akan menjadi saksiku di tengah-tengah keluargamu. Nah, berarti gimana caranya untuk bisa menjadi saksi Tuhan di keluarga? Melalui perbuatan kita adik-adik. Nanti adik-adik boleh kasih contoh ya. Contoh yang Kak Kisha tuliskan nih. Berarti keberadaan kita di keluarga kita harus bisa membuat keluarga kita bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya membantu orang tua tanpa diminta. Nah, siapa di sini suka bantuin orang tua? Coba angkat tangannya. Yang suka bantu orang tua? Wah, ya puji Tuhan. Anak-anak di sini keren-keren ya. Siapa yang di sini suka bantu orang tua, tapi tanpa diminta sama papa mama bantu sendiri? Coba angkat tangan. Enggak, Kak. Kalau saya disuruh dulu, Kak, baru Nah, kalau Bintang disuruh dulu. Nah, kalau yang lain ada nih, ada Chelsea ya, yang tanpa diminta pun mau membantu orang tua. Nah, itu bagus. Nah, berarti hari ini adik-adik kita belajar. Salah satunya kalau kita mau jadi saksi Kristus, jadi wakilnya Tuhan di tengah keluarga kita bisa melakukan perbuatan berikut ini. Kita bisa bantu orang tua, bahkan tanpa orang tua kita minta. Contohnya, habis makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring, dan bukan cuma ditaruh, kita cuci piring kita sendiri. Ya, kalau adik-adik belum terbiasa cuci piring yang banyak, nggak apa-apa. Minimal cuci piring diri sendiri. Yang tadi adik-adik pakai buat makan. Nggak ada yang nyuruh. Mama nggak pernah nyuruh, papa nggak pernah nyuruh, adik-adik cuci sendiri. Nah, itu namanya adik-adik jadi saksi Kristus. Padahal kelihatannya perbuatannya sederhana adik-adik. Tapi disitulah orang tua adik-adik bisa melihat, wah anakku ini baik ya, suka membantu ya. Nah, seperti Tuhan Yesus juga sama baik, suka membantu. Nah, ya, contohnya itu. Kemudian contoh berikutnya lagi apa? Nah, contohnya adalah perhatian ketika ada anggota keluarga kita yang sakit. Misalnya nih, kakak kita atau adik kita lagi sakit. Nah, biasanya kalau kakak atau adik kita ada yang sakit, adik-adik ngapain coba? Coba. rawatin dia, Kak. Ngerawat. Rawat. Oke, sip. Kasih bagus. makanan kesukaan, Kak. Biar Kasih makan kesukaan, asik. Ada lagi? Apa, Michelle? Didoain. Didoain, asik ya, pinter-pinter ya. Jadi betul adik-adik, kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit nih, kakak atau adik kita yang sakit atau orang tua kita yang sakit, jangan cuek aja. Oh, lagi sakit. Ya udah,
gitu doang ya. Jangan gitu adik-adik ya. Kalau ada kakak adik yang lagi sakit ya, kita tengok, kita lihat gimana Bang Kasih es krim ke dia, keadaannya. Kak. Kenapa Angelo? Kasih es krim ke dia, Kak. Kasih Ya, es krim. itu kan makanan kesukaannya. Oh iya. Tapi kalau sakitnya pilek jangan dikasih es krim ya adik-adik ya. Nanti Kasih es tambah krim pilek. anget. Nambah batuk Es- lah, Kak. Iya, Krim makanya. anget, Kak. Iya, Es makasih krim ya. terbuat dari air hangat. Oh, es krim yang terbuat dari air anget itu ada ya. Es krim goreng mungkin ya anget gitu ya. Nah, jadi betul ya. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, jangan cuek-cuek aja, tapi kita samperin, kita datang. Misalnya mama kita lagi sakit, "Ma, gimana keadaannya, Ma? Badannya udah enakan belum?" Ya, atau misalnya ada adik kita yang lagi sakit, kita kasih sesuatu yang dia suka. Misalnya kayak tadi, oh adik kita tuh suka ini, suka makan sayur sop misalnya. Ya, kita ambilin sayur sop. Nih, makan dulu ya. Kita ambilin. Atau kalau dia mau minum obat, kita kasih obatnya. Nah, itu adik-adik sederhana, tapi disitulah orang lain, terutama keluarga kita bisa melihat, wah ternyata kakakku ini baik banget ya. Seperti Tuhan Yesus, kalau aku sakit dia rawat sama kakakku. Nah, akhirnya kita jadi saksi Kristus di tengah keluarga kita. Ya, nah itu contohnya adik-adik. Di tengah keluarga kita itu artinya di Yerusalem. Menjadi saksi di keluarga. Oke. Nah, selain itu, setelah di Yerusalem tadi di mana? Menjadi saksi di Yudea. Di Yudea, betul sekali. Nah, jadi menjadi saksi atau wakil Tuhan di Yudea. Nah, kakek saya cerita. Yudea ini adik-adik, sebenarnya ini masih satu bagian dari Yerusalem, tapi Yudea ini lebih luas. Jadi misalnya contoh, kita tinggal di Pondok Gede atau Pondok Melati. Nah, Pondok Gede atau Pondok Melati itu seperti Yerusalem, sedangkan Yudeanya ini tuh seperti Bekasi. Nah, Bekasi kan besar ya adik-adik ya. Nah, Bekasi itu Yudea. Jadi lebih besar. Jadi Yerusalem itu adalah bagian dari Yudea. Ya, lebih besar lagi kalau Yudea ini. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus mau kita jadi saksi di Yudea. Yudea tuh apa sih Kak artinya? Artinya adalah lingkungan yang lebih besar di luar dari keluarga inti kita, dan ini ada di lingkungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah contohnya, berarti siapa aja? Bisa jadi teman-teman sekolah minggu kita, ya teman gereja kita ya. Terus bisa jadi tetangga kita. Bisa jadi juga misalnya teman sekolah kita ya yang ada di satu lingkungan sama kita adik-adik. Nah, kita harus jadi saksi juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Contohnya, nah, memberikan semangat kepada teman sekolah minggu. Nah, misalnya contoh, kita ketemu sama teman sekolah minggu kita nih. Ya, lagi jalan ke pondok terus ketemu sama teman sekolah minggu kita. Terus kita ngelihat teman kita tuh lagi lemes gitu. Nah, jangan diem aja adik-adik. Kita sapa, kita kasih semangat. Misalnya, "Weh bro, apa kabar?" Ya kan udah lama gak ketemu ceritanya ya. "Apa kabar?" gitu. "Kamu kenapa kok mukanya kayaknya kurang bersemangat? Kamu harus semangat ya." Itu semangat, Tuhan Yesus pasti menyertai kamu, pasti memberkati kamu. Nah, itu namanya memberikan semangat adik-adik kepada teman kita yang lagi mungkin kurang semangat. Nah, terus apalagi? Contohnya mendoakan teman yang sakit. Kalau ada teman kita yang lagi sakit, kita tahu mereka lagi sakit, kita doakan. Ya, nah itu juga menjadi saksi adik-adik di tengah lingkungan kita yang lebih besar lagi, bukan hanya keluarga tapi keluar dari keluarga kita. Nah, contohnya ada apa lagi? Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo, menjadi saksi Kristus di Yudea. Siapa yang mau kasih contoh? Contohnya apa lagi ya? Ada yang bisa kasih contoh? Coba Emo contohnya apa Emo? Maaf Kak, aku tadi nggak dengar apa tadi Kak. Contohnya kalau kita menjadi saksi di Yudea, apa selain dua hal ini? Kita mengajak orang-orang yang belum percaya sama Kristus untuk percaya Kak. Wah, keren ya. Tepuk tangan dulu buat Emo. Nah, itu
Boleh, tapi itu nanti di setelah ini. Nah, setelah ini ada lagi satu lagi, yaitu menjadi saksi Kristus di Samaria. Nah, kalau ini yang di Yudea ini artinya adalah orang-orang yang sudah percaya, adik-adik. Tapi apa yang kita bisa lakukan ya untuk bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah mereka? Ya, contohnya dua hal ini adik-adik ya. Dan masih banyak lagi, misalnya kalau kita berbagi, ya kita memberi, nah itu bisa juga. Nah, sekarang berarti yang ketiga. Tadi yang pertama di mana adik-adik? Di ada ingat yang pertama di Yerusalem. Yerusalem. Yerusalem itu artinya di mana? Keluarga, Kak. Keluarga, betul. Yang kedua di Yudea. Yudea. Yudea artinya di mana adik-adik? Di sesama orang percaya. Ya, di sesama orang percaya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita harus menjadi saksi Kristus di Samaria. Ayo coba semuanya bilang Samaria. Samaria. Nah, Samaria ini Iya. kalau zaman dulu adik-adik ya, zaman dulu orang-orang Samaria ini kalau di tengah antara orang Yahudi ini kan dianggapnya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang bilang orang Samaria itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, jadi arti dari Samaria itu adalah artinya orang-orang yang belum percaya atau belum menjadi Kristen, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nah, berarti Tuhan Yesus juga mau kita jadi saksi untuk orang-orang yang belum percaya. Apa aja yang bisa kita lakukan? Contohnya, berkata-kata yang baik. Coba Kak Kesha tanya. Siapa di sini yang teman-teman di sekolahnya atau teman-teman di lingkungan adik-adik ada yang kalau ngomong tuh kasar banget atau suka ngomong kata-kata yang kotor? Ada? Ada Kak, ada Kak. Ada, Kak, sering, Kak. Sering ya, pasti banyak ya. Iya, betul. Dulu Kak Kesha juga punya tuh temen yang kalau ngomong tuh kasar banget kata-katanya, suka ngata-ngatain orang. Ya, kata-kata yang nggak pantas lah adik-adik pokoknya. Ngata-katain orang, ngomong kotor, ngomong anjing babi, kata-katanya ya, kasar. kata-kata Gurunya diomelin ya. Dan bacot, Kak. Ya, betul. Nah, pokoknya kata-kata yang kasar, kata-kata hewan, binatang itu keluar adik-adik. Waduh, Kak Kesha juga dulu punya tuh temen kayak gitu tuh. Kalau ngomong kayak gitu kata-katanya. Nah, tapi Kak Kesha tanya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Kalau kita ternyata ngomongnya sama kasarnya seperti mereka, ya kita ngomongnya sama nih, ngata-ngatain orang juga nih, kira-kira mereka bisa nggak melihat kehadiran Kristus di dalam diri kita? Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Udah pasti nggak bisa adik-adik. Bisa. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus berani tampil beda. Kalau orang-orang lain ngomongnya kasar, ya kita jangan ngomong kasar. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan harus ngomong yang baik. Kalau teman-teman kita gampang banget kayaknya ngatain orang, ya berarti kita jangan begitu. Karena kalau kita seperti itu, kita nggak ada bedanya sama mereka. Kita nggak akan jadi saksi kalau kita sama seperti mereka. Justru kita harus tampil beda sendiri nih adik-adik. Kalau teman-teman kita yang lainnya nyontek, terus kita ikutan nyontek, ya itu mah sama aja. Kita nggak jadi saksi adik-adik. Justru kita jadi, iya kita justru jadi saksi kalau kita tidak nyontek. Ya, itu menunjukkan kepada mereka, oh orang Kristen ternyata jujur ya. Oh orang Kristen ternyata kalau ngomong kata-katanya baik ya. Oh, kalau orang Kristen itu ternyata suka memberi, suka berbagi. Ya, kalau orang-orang yang lain pelit, misalnya teman-teman yang lainnya pelit, nggak mau berbagi, kita orang Kristen, kita justru memberi, kita berbagi. Nah, dengan melakukan hal-hal ini adik-adik, orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa lihat hidup kita. Wah, orang Kristen ternyata baik ya. Dan akhirnya mereka memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Ya, nah jadi seperti itu adik-adik. Kita harus bisa jadi saksi di Samaria. Di Samaria berarti di orang-orang yang belum percaya. Kita jaga perilaku kita, kita jaga ucapan bibir kita supaya kita jadi saksinya Tuhan. Oke? Nah, jadi itu adik-adik. Dan terakhir tadi ditulis juga bahwa menjadi saksinya Kristus, menjadi wakil Tuhan sampai ke ujung dunia.
Ujung bumi. Ujung Ujung bumi. Ya, betul sekali. Nah, ujung bumi itu emang di mana, Kak? Saya taunya ujung aspal kayaknya ya. Di seluruh dunia ya, Kak? Nah, ujung bumi itu di mana? Emang bumi ada ujungnya, Adik-adik? Enggak ada, Kak. Nah, bumi bentuknya apa? Bulat. Ya, betul ya. Kalau adik-adik belajar di sekolah, bumi itu bentuknya bulat. Jadi sebenarnya bumi itu dari Sabang sampai Merauke, Kak. ya, itu kalau dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia, adik-adik. Bumi itu banyak ya. Bumi itu ada benua-benua yang lain, ada benua Amerika, Eropa, Asia, dan masih banyak lagi Afrika, Australia ya. Nah, jadi ujung bumi, padahal bumi itu kan bulat, Kak. Emang bumi ada ujungnya. Nah, artinya ketika Tuhan Yesus bilang, "Jadilah saksiku di ujung bumi," artinya adalah jadilah saksiku kepada siapapun. Tidak terbatas, adik-adik. Ya, sama seperti bumi nggak ada ujungnya. Artinya kita jadi saksinya Kristus itu nggak ada batasnya. Ya, jadi saksinya Kristus kepada siapapun. Siapapun orang yang kita temui dimanapun kita berada. Contohnya, nih, kalau kita lagi di jalan. Nah, ini sering nih Kak Kisha. Kalau Kak Kisha lagi naik motor nih. Kak Kisha lagi di jalan. Terus ada orang yang lagi mau nyebrang, adik-adik. Nah, kadang-kadang secara manusia kan kita kepengennya cepet ya. Namanya lagi di jalan nih pengen cepet nih. Apalagi kalau mau ke kantor udah agak telat. Aduh, maunya buru-buru. Ya, rasanya mau cepet-cepet. Nah, tapi karena ada orang yang lagi mau nyebrang, ingat jadi saksi. Oh ya, kita mempersilahkan orang yang mau lewat. Ya, silakan lewat duluan. Contohnya. Ya, atau misalnya contoh lainnya, kalau menceritakan tentang kebaikan Tuhan di sosial media. Coba Kak Kesha tanya, siapa di sini yang punya Instagram? Angkat tangan. Saya, Kak. Siapa di sini yang punya Facebook? Saya, Kak. Saya lengkap, Kak. Nah, semuanya punya ya. Punya Instagram, punya Facebook. Nah, sekarang Kak Kesha tanya, apa aja memang yang sering kamu ucapkan atau katakan di Facebook atau Instagram? Apakah itu sudah kata-kata yang baik? Apakah itu sudah menceritakan kebaikan Tuhan? Nah, kalau lebih sering di Instagram, Kalau aku, Kak, iya. aku cuma main Instagram doang, Kak. Facebook nggak boleh. Oh ya, cuma punya Instagram aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita punya Instagram atau Facebook nih, sosial media nih adik-adik misalnya. Nah, apa yang sering kita ucapkan di situ? Apakah kita sering cuma galau-galau doang? Atau kita cuma posting foto doang? Nah, padahal adik-adik tahu nggak? Instagram atau Facebook kita itu bisa dilihat sama banyak orang loh. Termasuk orang-orang di luar sana yang kita nggak kenal di seluruh dunia. Itu bisa lihat Instagram atau Facebook kita. Nah, berarti kan sebenarnya Instagram atau Facebook kita ini sangat luar biasa adik-adik kalau kita mau pakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa cerita, misalnya contoh, hari ini pas aku mau berangkat ke sekolah tadinya hujan. Terus aku berdoa, Tuhan tolong ya supaya hujannya reda. Beneran reda, Tuhan Yesus itu baik ya. Nah udah adik-adik, gitu aja pendek. Tapi orang bisa baca, orang bisa lihat status kita, orang bisa lihat story kita. Wah, ternyata Tuhan baik ya. Nah, contohnya gitu adik-adik. Jadi mulai sekarang, kalau adik-adik merasakan kebaikan Tuhan, jangan berhenti. Tapi ceritakan itu lagi kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk di Instagram kita atau di Facebook kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi berarti semuanya punya sesuatu untuk diceritakan ya, karena kita semua sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Oke. Nah, jadi mulai sekarang kalau mengalami kebaikan Tuhan, ingat pesan Kak Kesha. Wah, dapat berkat Tuhan, harus ngapain? Harus ceritakan ya, ceritakan di banyak orang, ceritakan di teman-teman kita, termasuk ceritakan di sosial media kita ya, supaya orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Oke, nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu adik-adik 4 poinnya ya, dan ayat hafalannya adalah dari Matius 5 ayat 16. Ayo coba ditulis ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya, ada di slide kita. Dalam hitungan ketiga kita baca bareng-bareng Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3.
Matius 5 ayat 18. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Amin ya, adik-adik terima kasih. Jadi ini adalah ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Jangan lupa ya, kita harus selalu jadi terang, jadi saksinya Kristus di manapun kita berada. Oke? Oke, kalau gitu sudah selesai adik-adik untuk hari ini firman Tuhannya. Nah, sebelum kita tutup dengan doa berkat, berarti Kak Kesha mau kasih 3 pertanyaan. Seperti biasa yang mau menjawab harus raise hand. Nah, raise hand-nya bukan pakai tangan gini ya, raise hand-nya diklik di Zoom-nya adik-adik, oke? Nah, pertanyaan yang pertama, jangan raise hand dulu ya. Pertanyaan yang pertama adalah tadi Kak Kesha cerita bahwa sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan perintah kepada kita murid-muridnya. Apa perintah itu? Ayo. Oke, ada Michelle. Ya, apa Michelle? Tuhan mau seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Michelle. Ya, jadi pesan atau perintah, lebih tepatnya perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Betul, ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Ya, Tuhan Yesus janji untuk Tuhan Yesus memberikan perintah seperti itu, tapi Tuhan Yesus juga memberikan janji, yaitu murid-muridnya akan menerima kuasa ketika mendapatkan apa? Kuasanya itu dari mana adik-adik? Nah, coba ini yang angkat tangan duluan ada Emo. Ayo, silakan Emo. Mereka dapat kuasanya itu dari pencurahan Roh Kudus, Kak. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Emo. Ya, terima kasih Emo. Betul ya. Jadi mereka murid-murid Kristus itu mendapatkan kuasa dari mana? Bukan kuasa yang timbul tiba-tiba aja adik-adik, atau bukan kuasa yang dari mana gitu mereka ngapain dulu, enggak, tapi mereka mendapatkan kuasa dari pencurahan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus turun di atas mereka, mereka akan dapat kuasa tersebut. Oke. Dan kuasa itu Tuhan Yesus mau dipakai ya, dipakai untuk memberitakan atau menjadi saksi Kristus. Nah, tadi Kak Kesha sebutkan ada 4. Nah, menjadi saksi Kristus di mana aja? Ayo, coba siapa yang mau jawab? Oke, ada Jeges. Ayo, Jeges. 4-nya di mana aja, Jeges? Yerusalem, Ya. Yudea, Ya. Samaria, Ya. dan di ujung bumi. Betul. Tepuk tangan untuk Jeges. Ya, betul sekali ya. Tadi menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu artinya di mana adik-adik? Di Keluarga. Keluarga, betul. Yang kedua di Yudea. Yudea itu di mana? Teman yang percaya. Ya, di lingkungan orang percaya. Yang ketiga di Samaria. Samaria itu Lingkungan orang tidak percaya. ya, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang bukan Kristen. Dan yang keempat sampai ke ujung bumi. Artinya kemana adik-adik? Di seluruh bumi. Ya, artinya tidak terbatas. Ya, artinya tidak terbatas kepada siapapun. Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik yang sudah memperhatikan dengan baik ya, karena bisa menjawab berarti tadi selama Kak Kesha memberitakan firman adik-adik bisa mendengarkan dengan baik ya. Good. Nah, berarti sekarang kita akan ke doa berkat. Ada tambahan dulu dari Kak Flori sebelum kita ke doa berkat, Kak Flori? Ya, kakak mau share yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu kemarin ya. Sebentar ya. Ini kuis Alkitab per tanggal 28 Mei adik-adik. Untuk Kiela dan Emo selamat, sudah mencapai lebih dari 10. Jadi hadiahnya sudah diberikan minggu kemarin. Kiranya hadiahnya jadi berkat buat Emo sama Kiela ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan
minggu ini sudah ada 4 anak yang sudah mencapai 12 poin lagi. Jadi Angelo, Emo, Mario, sama Johan. Nanti ditunggu hadiahnya ya. Ini yang untuk absensi sampai sama aktivitas udah 12 poin lagi. Jadi ditunggu hadiahnya, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih adik-adik yang sudah mau berusaha untuk berpuasa sebagai aktivitas kita minggu kemarin. Walaupun ada yang nggak berhasil, tapi kakak senang adik-adik mau melakukan apa yang adik-adik mau melakukan apa yang kakak berikan minggu kemarin sebagai pertumbuhan iman adik-adik, di mana puasa itu sangat penting untuk mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus dan sesama. Bagi yang udah berhasil, selamat. Kalau yang belum berhasil, mau coba setiap hari, bagus adik-adik. Apalagi ada mama yang curhat sama kakak, katanya, waduh kak, itu bagus kak, coba disuruh puasanya itu nggak main game, main pegang handphonenya 2 jam aja, atau puasanya itu nggak makan daging, tapi makan sayur. Wah, itu keren tuh katanya ya. Ada juga yang nggak marah-marah, karena kalau disuruh mamanya nggak nurut, tapi disuruh sama kakak sekolah minggunya menurut. Karena apa? Karena itu yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Nah, yang sudah mengumpulkan, yang sudah berhasil ya, walaupun ada dalam 5 hari itu ada yang nggak berhasil, nggak apa-apa. Terus dicoba. Pasti kalau dimulai dari sesuatu yang lama-lama dicoba terus pasti berhasil ya adik-adik. Jadi yang udah ngumpul itu ada Angelo, Emo, lalu Johan, lalu Mario, lalu Michelle dan Queen. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kembali Flori. ke Kak Kasya. Thank you Kak. Ya, terima kasih Kak Flori. Wah, selamat ya buat adik-adik tadi yang udah ngumpulin, udah dapat poin, bahkan udah mencoba puasa. Wah, itu good job banget ya, keren banget adik-adik ya. Kita terus latih diri kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke? Oke, kalau gitu sekarang kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Jadi adik-adik di sini ada yang mau didoakan secara khusus? Saya, Kak. Ya, kenapa Jeges? Saya suaranya suka hilang sama batuk-batukan. Saya Kak. Oke. Saya juga Kak. Angelo? Saya juga Kak. Oh, Angelo juga. Lalu siapa lagi? Saya Kak. Kayak itu. Oh, sama. Iya. Ya, kamu panggilannya siapa sayang? Renata, Kak. Renata. Oh ya, Renata, Angelo sama Jeges. Ada lagi? Aku juga, Kak. Siapa tuh? Michelle. Michelle. Oh iya. Banyak yang lagi batuk ya? Terus siapa lagi? Ya Kak, Michelle besok mau ulangan. Enggak batuk, Mbak. Kak, saya enggak batuk. Oh, enggak. Oke. Michelle, Tangan saya kebakar. Oke, satu-satu ya. Oke, satu-satu. Queen, kenapa Queen? Lagi serak. Kenapa? Lagi serak, Kak. Oh, lagi serak. Oke, Angelo juga lagi serak ya tadi ya? Enggak, tangan saya kebakar. Oh, Angelo tangannya kebakar. Oh ya, oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, Johan, kenapa Johan? Ini Kak, bisa doain, tolong doain Mario ini biar masuk SMP, soalnya dia umurnya rendah jadi susah gitu masuknya. Oh, masuk SMP ya? Iya. Oke, ya kita doakan ya. Berarti tadi ada Jeges, ada Renata, dan ada Queen ya yang lagi kurang sehat dari segi suaranya, suka serak dan batuk-batuk. Nanti kita doakan. Untuk Angelo yang tadi tangannya kebakar ya, kita doakan supaya segera pulih. Untuk Michelle yang besok mau ujian, mau ulangan ya, dan juga untuk Mario kita doakan supaya bisa masuk ke SMP. Oke, yuk adik-adik. Aku udah final. Kenapa, Luis? Besok udah final. Wah, besok udah final. Udah berarti udah dikit Ulangan lagi ya. Oke, sip, semangat juga Luis. Luis ujian nasional. Di rumah. Oh, di rumah. Oke, yuk. Oke, kalau gitu puji Tuhan kalau besok udah terakhir ya. Tuhan berkati terus Luis ya. Yuk kita berdoa adik-adik. Kita satu dalam doa. Mulai lipat tangan, tutup mata. Dimanapun adik-adik berada, yuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan pagi hari ini. Kami bisa sekolah minggu, bisa memuji muliakan nama-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini sebelum kami akhiri sekolah minggu kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan untuk Jeges, untuk Renata, dan untuk Queen yang hari-hari ini mungkin dari suaranya kurang enak Tuhan, kurang sehat.
suka serak Tuhan dan batuk-batuk juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka Engkau yang angkat dalam nama Yesus, supaya mereka bisa pulih kembali dari segi suara mereka, enggak serak lagi Tuhan, mereka bisa berbicara dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk rekan kami, sahabat kami, Angelo yang tangannya kebakar Tuhan, kiranya Tuhan juga yang jamah dan sembuhkan lukanya supaya bisa segera sembuh, segera pulih seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yaitu Michelle dan juga Louis Tuhan yang besok akan ujian Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai Louis dalam ujiannya beberapa hari ini, dan kami berdoa supaya Michelle dan Louis juga bisa menyelesaikan ujian mereka dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan di dalam belajar mereka supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat kami Mario yang saat ini sedang dalam proses mau masuk SMP. Kami yakin percaya Tuhan, Kau akan berikan sekolah yang terbaik untuk Mario Tuhan, dan kami percaya Kau akan bukakan setiap jalannya sehingga Mario bisa diterima di sekolah SMP yang terbaik seturut dengan kemauannya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, biaya-biaya semuanya Tuhan yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya sahabat kami Mario bisa segera masuk ke SMP dengan sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami juga mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan terus berkati kami, anak-anak-Mu, apapun yang kami lakukan, biar itu boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh jadi saksinya Tuhan, di keluarga kami, di lingkungan sekitar kami, bahkan di orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kepada siapapun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi saksi-Mu, baik melalui perbuatan kami maupun kata-kata kami. Tuhan juga berkati orang tua kami, berkati kakak dan adik kami, berkati kami semuanya yang hadir di sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sangat ucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk doa berkat, kita akan dengarkan dari Kak Christian. Mari adik-adik, siapkan hati kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui cinta kasih dengan pertolongan Roh Kudus, segala berkat rohani, berkat jasmani, dicurahkan bagi adik-adik, dengan penuh ucapan syukur, kemanapun adik-adik melangkah, berjalan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya adik-adik. Ya, kita foto dulu. Silakan Kak Flori. Ya, thank you Kak. Yuk, yang belum nyalain kameranya, nyalain dulu. Chris. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Jaya bebas. 1, 2, 3. Oke, happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Tuhan berkati. Terima kasih Kak. Berkat Bye. Bye. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Dadah. Assalamualaikum.